bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru. Perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah, jadi ada nastapa ilmu, ilmu yang nastapa, ilmu yang terhukum, ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustad-ustad, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya, yaitu kondisi hati yang menuntut dunia, bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustad-ustad, guru-guru, para kiai, dalam tanda petik ya, saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini ya. Para ustad, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum, karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia, cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz, ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh ya, cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ ya, ada bensinnya, jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah gitu ya, 2 digit lah. Ada pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih ya, nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh, echonya tinggi, naik turun, naik turun, naik turun, tapi yang dicari apa? Dunianya ya. Tidak semua begitu, ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu hatinya mati, maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa, apalagi ke pengantin ya. Pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Nah, ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya, coba cek gurunya, cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu, ada nama Islamnya loh, dihisab itu, dihisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Tuh. Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu, sholatnya bagaimana anak-anak itu, kenal Allah enggak, ngajinya bagaimana. Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya, yang pertama coba bagaimana cara guru mengajarnya, bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini ya, coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah.
Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar, belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performance-nya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Allah. Ya. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah, gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh, kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan pada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh. Ayat 20 sampai 21 itu, masih ingat gak? Di halaman 441 tuh, paling kanan di pertengahan. Ya, coba lihat tuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang ngundang orang-orang tapi nggak jelas, cuma buat tertawa kadang-kadang, cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuman ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra. Orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun. Orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, carilah sosok-sosok demikian. Ya. Ya bukan berarti DKM nggak memahami. Ya. Pak di sini itu nggak ada honornya ya Pak ya. Kalau mau ngajar Bapak ikhlas aja. Tidak begitu. Nah, ini kembali kepada personanya, pada pengajarnya. Nah ini poinnya. Kalau sudah seperti itu nanti rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah yang diturunkan pertama kali pada gurunya ini. Kalau rahmat turun, ilmunya berkah, berkah ilmu. Ya, kalau sudah berkah itu jadi solusi. Nah, tadi kan yang Yasin, yang Al-Kahf coba. Kalau Jumat kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian gitu kan. Coba ayat 65 itu. Saking berkahnya ilmu sosok Khadir. Ya. Sampai Nabi Musa diminta belajar kepadanya. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada seorang hamba dapat rahmat dari Allah. Setelah rahmat itu dia dapati, diturunkan ilmu kepadanya. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah itu biasanya satu dari tiga yang paling pokok. Satu, diampuni dosa. Dua, dimudahkan urusan. Tiga, ditambah pengetahuan. Yang diampuni dosa ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi kalau para pendosa ini nggak pernah putus asa dari rahmat Allah, dia minta kepada Allah turun rahmat Allah, semua dosanya diampuni, semua dosanya.
Kan kita banyak dengar kisah, Bu, ada seorang ibu saja perempuan kok bisa ngasih minum pada hewan yang sering dijauhkan, dihukumi najis. Ada anjing kehausan, saking hausnya sudah tak berdaya, diberi minum, dapat rahmat Allah, diampuni dosanya, jadi perempuan baik itu. Ya, banyak kisah ini disampaikan bukan jadi cerita, tapi jadi ibrah. Maksudnya apa? Seburuk apapun perilaku yang pernah dikerjakan di masa lalu, jangan pernah menyimpulkan tidak ada pintu untuk bertaubat, selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu kemudian kita kejar itu, dapat rahmat, dosa diampuni, berubah hidupnya. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sepanjang bukan Nabi dan Rasul yang bukan ma'sum, pasti punya latar belakang yang kelam, pernah salah. Bahkan Allah sangat mencintai orang salah yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Ya. Nah ini balik ke sini. Ya, jikalau kita kembalikan ke dalam gambaran kita, satu itu dapatkan rahmat Allah. Yang kedua, kalau dapat rahmat itu hidup mudah. Maka yang dicari rahmat Allah. Kita makan, minum, cari rahmat Allah dari makanan itu, dari minuman itu. Berpakaian, cari rahmat Allah. Bagaimana mencari mendapatkannya? Rumusnya dari dalam disingkat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Rahman, pemilik seluruh rahmat di dunia ini. Rahim, pemilik seluruh rahmat di akhirat nanti. Nah, mau minum, khudh biyaminika ma yalik. Ini langsung saya praktekkan supaya mudah dipahaminya tuh. Ya, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Kata Nabi di Al-Bukhari begitu tuh. Ya, ini kan yang paling dekat sama saya tuh, sama antum masih jauh tuh. Ambil yang dekat nih. Sammillah, sebut nama Allah. Bagaimana? Qul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim, minum. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Maka minuman ini ketika diminum dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah turun di situ. Jadi energi positif. Dibawa baca Quran enak, dibawa sholat enak. Walaupun minumnya sedikit tapi rahmat Allahnya banyak, tercurah di situ. Yang kedua itu solusi mudah ditemukan di mana? Di Al-Baqarah. Ayat berapa? 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang dipuji Allah dan mendapatkan rahmat, diberi solusi, dimudahkan hidupnya, dibebaskan kesulitannya. Itu kesulitannya ada di ayat 155, dirinci 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kesabarannya ayat 156, rahmatnya 157. Jadi kalau orang sering berusaha mendapatkan rahmat Allah, hidupnya ringan, itu maksudnya. Dijauhkan dari masalah yang sulit. Walanabluwannakum bisyai, kalian yang hidup aku akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf, gelisah. Udah gelisah tuh. Jam berapa ini nanti selesai kajian? Gelisah. DKM juga gelisah nih, mau persiapan akad nanti nih kalau gelisah. Itu ujian tuh. Ada yang gelisah cepat amat ya, tinggal 15 menit lagi kan. Gelisah tuh. Wal ju', mulai lapar. Berangkat jam 3 belum sarapan. Ini udah kelihatan wajah-wajah, habis ini sarapan di mana nih? Kayak jamaah yang punya UMKM tuh nggak apa-apa, kerjasama di depan. Yang punya bakso, punya bubur, depan, ngaji dulu, keluar, dibeli, makan. Nanti untuk mampir di situ dari masjid sedekah ke masjid. Kalau kajian-kajian saya tuh yang punya dagangan makanan apa nggak apa-apa, tapi sambil ngaji. Ya ngaji yang betul. Saat ngaji dulu, jangan sambil dagang. Ngaji dulu, ngaji selesai itu. Setelah itu sedekah ke masjid, terisi semua, berkah semuanya nanti. Ya, wa naqsi minal amwal, mulai berkurang harta. Awal bulan sekarang ya. Nanti akhir bulan mulai terasa tuh. Wal anfus, ada yang sakit, kerabat meninggal. Wat thamarat, hasil kerja keras kok yang ngambil orang lain.
Saya yang kerja, dia yang ngambil, saya ikut tender, dia yang dapat, dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Kok ada ya orang dapat masalah malah gembira? Ya. Pulang dari masjid keluar hilang sendal malah gembira. Masya Allah, sendal nggak ada ya. Tapi tetap dicari. Ya, kalau tidak dicari menggembirakan pencuri. Dia sabar itu bukan diam, mencari solusi dengan cara yang baik, cara yang tenang. Tenang. Terima kasih ya Allah telah menitipkan ujian kepada saya, bukan pada hamba yang lain. Terima kasih memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dia tahu rumusnya. Begitu kalimat itu keluar, perhatikan kalimatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi turun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dipuji oleh Allah, dapat rahmat. Pengertian terbaliknya, nah ngaji fikihnya begitu, mafhum mukhalafahnya, orang yang sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, diringankan ujian hidupnya, seakan gak punya masalah. Lebih banyak tenangnya daripada gelisahnya. Makanya cari amalan yang mengantarkan pada rahmat Allah. Di antara amalannya apa? Masuk masjid. Cari amal di masjid, sedang gelisah ke masjid. Makanya baru masuk sudah minta rahmat Allah. Anda masuk kaki kanan kan? Halo? Ya, baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta rahmat Allah, rajin ke masjid. Masjid-masjid yang benar. Ibu, rahmat Allah tuh turun ke ibu tuh. Ya, dekati ibu, sayangi, bakti. Kalau ibu sudah reda, rahmat turun. Ya, hidup mudah. Kalau ada hidup sulit, coba cek hubungan dengan ibunya, hubungan dengan ayahnya. Coba dicek. Yang paling pokok hubungan dengan Robnya, masih punya Tuhan nggak? Giliran punya masalah nuntutnya kebangetan. Ya, Anda kalau punya masalah sama orang, kan susah mau minta tolong. Kenapa Ji? Ini nih, aduh masalah begini nih. Uang kredit belum lunas, gini, tuntutan apa ya, debt collector lah nongkrong depan tuh kan. Ada minta aja bantuan sama si fulan ke tetangga. Aduh, susah ya. Masalah. Tapi kan sama Allah nggak begitu. Sholat udah jarang, baca Quran nggak pernah. Begitu ada masalah, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Dijawab deh, kamu nggak pernah sekolah ikut ujian. Sekolah nggak pernah ikut ujian, sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, tiba-tiba dapat masalah merasa diuji. Nggak pernah sekolah ikut ujian, yang repot nggak pernah sekolah ikut ujian pengen diwisuda. Ini yang ketiga itu ilmu, itulah yang di surat Al-Kahf ayat 65 tadi. Atainahu rahmatan min indina, dapat rahmat dari kami kata Allah, ya. Kemudian diberikan min ladunna ilma, ilmu yang agung dariku. Itu yang sering disebut laduni. Laduni itu bukan nggak belajar, dia belajar, cuman pembelajarannya disertai pencarian pada rahmat Allah. Ini saya kasih sedikit dari Al-Quran ya, yang saya ketahui. Dari sedikit ini saya ikuti dari sejak ngaji di pesantren, dapatnya walaupun sedikit kayak gini sekarang. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 282. Di ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Jaga hubungan kita dengan Allah, takwa. Nah, kalau ada guru-guru yang bertakwa, itu guru-guru yang hebat. Jangan diukur dengan kata-katanya saja. Ukur ilmunya, ukur keagamaannya, ukur akhlaknya, ukur ma'rifatnya. Kelihatan. Nah, itu nanti yang jadi ukuran. Kalaupun tampak bagus, ngajarnya bagus, pembicaranya Quran Sunnah, tapi amplopnya juga jadi penilaian. Nah, ini masalah. Oh, ini ustadznya bagus, ustadz Quran, ustadz Sunnah, macam-macam, ustadz fikih, ustadz ini, ustadz itu.
Satu kali dia undang, amplopnya tipis. Pekan depan diundang lagi nggak datang. Aduh mohon maaf akhi lagi. Ya. Dicek-cek ternyata di hatinya tertulis tuh pencariannya. Oh ini dia, kalau tipis tuh dhaif kata dia tuh. Tebal sahih. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Nah ini masalah. Nah, ini mautul qalbi. Yang kedua cari popularitas. Hati-hati. Ya, dia nggak peduli misalnya dengan amplop, nggak peduli dengan bayaran, tapi popularitas banyak dicari. Takut kalau kehilangan jamaah. Bikin ekosistem sendiri. Ya, kalau ngaji itu harus ke dia aja. Ke orang lain nggak boleh. Takut nanti beda. Takut nanti tercemar. Takut kena syubhat. Ya, padahal yang diajarkan orang lain pun Quran juga, sunnah juga, tersambung ilmunya ke Nabi. Dia hafal Quran, tahu kitab, tahu juga keterangan para ulama dan sebagainya. Tapi dia mengondisikan tidak boleh ngaji sama orang lain, sama dia saja. Nah itu jah namanya. Ya, nah itu mati itu, terhukum ilmunya. Yang bahaya tuh begini, yang bahaya ketika dia salah menyampaikan pendapat di lingkungannya dan dia mencegah muridnya mengaji kepada guru lain yang memungkinkan tahu tentang jawabannya, maka terputus di situ sanad ilmunya, bisa salah dalam amalnya. Karena kenapa? Terhambat oleh kata-kata tadi. Ini nggak jelas guru yang di sana, supaya terjaga Anda di sini. Ketika salah guru menyampaikan pendapatnya, bahaya. Itu problem. Makanya yang dicari itu bagaimana Nabi memberikan petunjuk, ulama merangkum itu. Ini Hasan al-Basri, cek. Imam Nawawi sampaikan nih 4 kualifikasi. Nah, sering saya sampaikan, ilmu diambil dari siapapun ulama yang benar, yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang kurang sependapat dengan itu, misal bisa jadi karena kurang pengetahuan, kita belum sampai ke situ, atau yang kedua kita kurang cocok dalam mengamalkan itu. Nah, jangan kemudian dihambat itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Itu nanti ada pembahasan dalam bab yang kedua, khusus untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Nanti kita akan belajar itu. Itu dalam pembuka sudah disebutkan langsung bagaimana ciri penuntut ilmu yang diberkahi. Sekarang kita belajar ciri pengajar pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakthir tuh minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Udah kan? Gajinya berapa? Datang, baru masuk, Pak saya ngajarkan anak-anak gampang pahamnya tuh, kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya, segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu, habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab. Jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, karena zakat umat Islam di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Baznas, masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi amin khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor.
Dan nggak pernah terpikir tuh ulama-ulama itu, nggak pernah terpikir. Makanya ustad-ustad, dai-dai yang datang dari luar, ada bi'sa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain nggak ada amplop, setan masuk. Sini nggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua sebagai bagian dari akhir penutup adalah thalabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Ya, salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain, bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan apalagi ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Itu sama siapa Ustaz? Sama jin? Oh enggak, ngajinya di sini aja. Enggak boleh. Silahkan lepaskan. Ya. Satu kali saya tutup dengan kisah, hingga 1 menit kita selesaikan karena kami pun mesti berangkat juga. Ya. Ada seorang penuntut ilmu datang pada syekhnya. Syekh minta izin, ada ustadz itu kiai baru, jamaahnya agak banyak, saya pengen ngaji ke situ, pengen tahu apa yang diajarkan. Syekhnya bijak, oh iya berangkat aja supaya kamu tahu. Begitu tahu 1-2 hari balik lagi. Kok kamu pulang lagi? Oh, bid'ah itu katanya. Bid'ah, Anda bayangkan tuh. Loh, dari mana tahu kamu bid'ah? Dimarahi sama syekhnya. Dari mana kamu tahu itu bid'ah? Berangkat dulu, dampingi dulu majlisnya, mujalasah fihi, ya, duduk kamu di situ 2-3 pekan, duduk dulu baru kembali lagi ke sini. Karena perintah syekhnya maka diikuti. Sepekan, 2 pekan belum balik, 3 pekan belum balik, 4 pekan belum balik, 5 pekan belum balik, sudah agak lama baru balik. Syekhnya tanya, kemana aja kamu? Ternyata sunnah juga nih. Ternyata sesuai dengan tuntunan Nabi, kata. Ini masa lalu orang-orang soleh, bukan kondisi sekarang, bukan. Dulu. Jadi dulu pun sudah ada suasana itu, makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cirinya supaya ilmu berkah, supaya muridnya juga berkah? Dari guru tadi yang disampaikan kita ikuti, kita cari dengan baik, lalu sambil mencari itu kita pun perbaiki diri. Jangan sampai gurunya sudah baik, muridnya yang tidak baik. Bagaimana mendapatkan ciri bagi murid? Nah, itulah materi di bulan depan yang insya Allah kita akan bahas. Ya, masuk pada al-babut tsani, bab yang kedua, supaya kita bisa belajar dengan adab, guru pun mengajar dengan apa? Adab. Materi ini menjadi penting karena sekarang ada sudah murid-murid yang sudah di luar batas nalar. Anak SMP memantau gurunya hanya untuk melecehkannya. Anak SD sudah bisa tahu caranya membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, guru mengingatkan sedikit, pulang ke rumah ceritanya dipukul, gurunya yang dipenjara, bapaknya yang kemudian mengerjai. Ini yang terjadi masalah besar. Bully, ini kalau belajar ini bully selesai, bullying selesai. Ya, gurunya baik, muridnya baik, dan berkah kehidupannya. Insya Allah kita sempurnakan di bulan depan. Semoga Allah meridai kita semua, memberkahi kita semua, dan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ilmina wa fahimna ya Allah ma yanfa'una wa wafiqna li na'mala ma fahimna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.